Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat positif semua. Bertemu kembali di channel Positives, info seputar edukasi dan tips. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan selalu update untuk video-video terbarunya ya. Oke, kali ini saya akan berbagi atau sharing salah satu aplikasi berbentuk Excel ya, sederhana untuk teman-teman semua, terutama di sini yang melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Nah, terkait aplikasi pembuatan baik itu kwitansi, nota pesanan, faktur, daftar pembayaran atau penerimaan transport dan lain-lain ya. Nah, yang pertama silakan teman-teman download aplikasinya pada link deskripsi sudah saya sediakan, dan nanti silakan teman-teman buka ya filenya berbentuk Excel dengan nama aplikasi kwitansi BOS 2023. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada beberapa sheet atau kolom yang nanti bisa teman-teman isi. Di antaranya ini yang diberi tanda merah yang memang biasanya diperlukan ya. Yang pertama untuk pengisian profil atau identitas, silahkan nanti teman-teman input satu persatu identitas pemerintah daerahnya, instansi sekolah mana dan sebagainya sampai lengkap. Di sini ke nama kepala sekolah, bendahara dan bendahara barang atau pengelola barang ya. Nah, di sini nanti sistem akan otomatis memberikan link atau ngelink ke kolom-kolom yang ada di Excel ini ya. Selanjutnya untuk sheet yang kedua, nah di sini ada input transaksi. Teman-teman nanti bisa menginput manual, mengedit ya. Salah satunya di sini ada jenis kegiatannya, barang yang dibeli. Selanjutnya jumlah barang, dalam satuan apa dan harga satuannya berapa, sehingga nanti ada total, dan ini ada nama tokonya, silahkan nanti diinput, penanggung jawab atau nama penjualnya biasanya ya. Selanjutnya tujuan kegiatan, alamat toko, di sini sudah lengkap, tanggal pesanannya, sebentar saya geser. Tanggal pesanannya, selanjutnya nota nomor pesanan, tanggal berita acara serah terima barangnya, dan tanggal pembayaran sampai ke nomor berita acaranya apabila diperlukan. Meskipun tidak semua pertanggungjawaban atau bukti fisik, nah ini diperlukan semua ya. Namun sekali lagi kita di sini membuat betul-betul yang memang dibutuhkan dalam juknis pelaporan dana BOS agar sesuai dengan apa yang memang diperlukan, seperti itu. Yang selanjutnya ketika misalnya teman-teman sudah menginput pada sheet input transaksi ini, silahkan nanti untuk mencetak nota pesanan misalnya di sini ya, kita klik. Nah, teman-teman bisa memilih nota pesanan mana yang mau dicetak. Meskipun misalnya tidak semua bisa dibuatkan nota pesanannya ya, tapi beberapa misalnya kalau di sini nah untuk memilih transaksinya itu silakan nanti teman-teman klik filter sheet, lalu teman-teman memilih barang apa yang memang mau dibuatkan nota pesanannya. Nah, ini kurang lebih ya berdasarkan dari input di transaksi ini ya. Misalnya sudah saja ya laptop, misalnya di sini pembelian laptop Lenovo Core i3 sebanyak 1 unit dan sebagainya, kepada di sini nama tokonya sudah ngelink juga ya, sudah otomatis, dan nama kepala sekolahnya juga. Kalau mau mencetak nota pesanan yang lain, silahkan nanti teman-teman tinggal dipilih saja di sini ya, sesuai dengan input yang sesuai dengan kegiatan yang sudah diinput pada sheet input transaksi di sini. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman membutuhkan, di sini ada sheet faktur. Meskipun sebenarnya faktur ini biasanya disediakan oleh penjualnya ya ketika kita membeli suatu barang. Namun misalnya ketika toko tersebut tidak menyediakan, nah kita bisa menyediakan. Kita bisa membuat fakturnya sendiri gitu ya. Dengan catatan ini sudah dibuat sesuai dengan anggaran pembelanjaan, dan nanti dibubuhkan nama penjual serta stempelnya ya. Ini untuk memperjelas pertanggungjawaban kita.
Selanjutnya yang di kolom merah ini kwitansi ya. Nah, ini untuk kwitansi pembayaran. Apabila misalnya mau secara manual yang biasa dibeli oleh teman-teman menggunakan kertas kwitansi yang berukuran sedang, besar, dan kecil, silahkan. Namun misalnya punya biar agar lebih mudah, teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, karena memang lengkap juga, ada diterima dari siapanya. Di sini juga ada nomor kwitansi untuk tahun anggaran tahun berapa. Selanjutnya jumlah uang dalam huruf. Yang selanjutnya untuk pembayaran apa. Nah, di sini terbilangnya berapa serta bubuh titi mangsa ya. Di sini ada nama tempat, nama penjual, lunas bayar oleh bendahara BOS, dan disetujui atau setuju dibayar oleh kepala sekolah, dengan catatan ini dibubuhi stempel dan tanda tangan masing-masing. Dan jangan lupa bagi yang pembelian barang yang memang terkena pajak, jangan lupa menyisihkan pajak ya. Yang selanjutnya, apabila teman-teman dalam pembuatan pertanggungjawaban bukti fisik pertanggungjawaban keuangan membutuhkan berita acara serah terima barang atau BAST, silakan nanti bisa juga di sini. Katakanlah tadi saya sudah memilih untuk pembelian laptop ya. Nah, di sini juga ya. Jadi silakan teman-teman, di sini sudah lengkap. Kalau mau diedit beberapa hal identitasnya silakan. Apabila biasanya karena ini sudah nge-link, jadi dieditnya di profil dan input transaksi ya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, ini untuk BAST-nya. Selanjutnya, kurang lebih dalam pembelian barang bukti fisik itu saja hanya diperlukan itu kurang lebihnya nota pesanan, kwitansi, dan berita acara serah terimanya ya. Dan tadi jangan lupa pajaknya. Selanjutnya kita beralih, di sini saya menyediakan kolom untuk pembayaran honor guru, sukwan, dan sebagainya ya. Nah, di sini identitas skopnya sudah nge-link, terus untuk klauselnya silahkan bisa disesuaikan oleh teman-teman semua. Dan misalnya daftar pembayaran honor guru, sukwan, atau tenaga kependidikan dalam kurung tenaga administrasi misalnya ya. Periodenya Januari sampai Februari atau misalnya per bulan dan sebagainya, silahkan disesuaikan tahunnya tahun berapa. Di sini ada nomor, nama, pangkat golongannya, volumenya atau jumlah dalam satuan bulan, dan ini satuan harganya berapa, sehingga total ada jumlah yang diberikan. Selanjutnya apabila misalnya terkena pajak, biasanya kan untuk misalnya guru honorer yang memang diberikan atau guru sukwan yang diberikan honor terkena pajak 5% bagi yang NPWP dan 6% bagi yang non NPWP. Dan di sini jumlah terimanya serta dibubuhi tanda tangannya. Titi mangsa, lunas bayar bendahara BOS serta setuju dibayar oleh kepala sekolah. Nah, ini bisa bentuk honor yang lain juga. Apabila misalnya tadi guru, yang keduanya tenaga kependidikan, silahkan yang memang sudah memiliki NUPTK dengan syarat-syarat yang memang ada di peraturan ya, ada di Juknis BOS tahun 2023. Selanjutnya ada ini untuk pembayaran lembur tambahan belajar atau bimbingan kegiatan akademik lainnya. Di sini saya mencontohkan ada kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan nanti teman-teman menginput sesuai guru atau tenaga pendidik ya, karena biasanya kegiatan ekskul ini berkaitan dengan bimbingan yang dilakukan oleh guru. Nanti diisi nama serta NIP-nya kalau misalnya PNS, ataupun misalnya non PNS diinputkan NUPTK dan sebagainya. Pangkat golongannya diisi, dikosongkan juga tidak apa-apa. Terus volumenya, nah ini untuk jamnya, satuannya diberikan berapa, jumlah yang diterima, dan ini PPN atau PPH-nya ya, terkena pajaknya berapa kalau misalnya untuk upah lembur ini. Nah, selanjutnya jumlah yang diterima dan tanda tangan. Seperti halnya biasa, ini adalah titi mangsanya ya. Selanjutnya di sini ada faktur yang ini tidak otomatis ya. Ini apabila teman-teman membutuhkan faktur yang lain misalnya ya, tidak ada. Kalau yang di sini kan itu otomatis nge-link dari input transaksi. Nah, untuk yang sheet ini khusus untuk faktur yang memang tidak ada di sini di input transaksi apabila memang teman-teman memerlukan. Nah, ini ya.
khusus untuk, nah ini, apabila ada pengenaan pajaknya, PPN, dan pasal 22-nya, PPh 22 ya. Selanjutnya, sheet yang berikutnya adalah, nah ini untuk kegiatan perjalanan BIMTEK berbentuk transport ya, pemberian uang transport PP. Baik itu untuk guru atau kepala sekolah. Nah, salah satunya misalnya ada kegiatan di sini, teman-teman silakan nanti tinggal menyesuaikan kegiatan apa yang dilakukannya. Ataupun misalnya kurang puas dengan Excel ini atau dengan format ini, teman-teman bisa nanti menginputkan lagi salah satu kolom, karena misalnya saya tidak ingin menambahkan kegiatan. Nah, keterangan kegiatannya itu bisa dimasukkan di mana saja ya. Misalnya di sini sebelum pembayaran pajak, nah di sini ditambahkan sheet kegiatan, boleh juga, tidak apa-apa seperti itu juga ya. Yang selanjutnya seperti biasa, nama, pangkat, volumenya, satuan jumlah, dan PPh-nya. Nah, silakan disesuaikan, diisi apabila memang terkena pajak ya. Lain-lainnya sama seperti yang sheet sebelumnya. Selanjutnya, nah itu untuk pembayaran transport juga ya, yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara untuk pencairan dana bos ke bank. Nah, ini sama bentuknya juga. Apakah nanti terkena pajak dan sebagainya, silakan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya mau menambahkan sheet baru atau keterangan baru di sini juga silahkan ya teman-teman. Yang lainnya bisa tetap otomatis. Yang selanjutnya, nah ini kegiatan perjalanan dinas ataupun transportasi, ataupun bisa berupa uang lembur untuk kegiatan koordinasi RKAS ya, misalnya yang dilakukan oleh salah satu yang ditugaskan. Nah, ini sama formatnya ya. Selanjutnya untuk pembayaran misalnya upah lembur ataupun misalnya mau transport, silahkan ya. Itu tergantung dengan kode kegiatan yang teman-teman inputkan di Arkas. Misalnya untuk operator ini adalah untuk biaya transportasi koordinasi Dapodik ke Dinas Pendidikan yang dilakukan, silakan nanti input nomor, nama, volume satuan, jumlah, dan sebagainya seperti biasa. Ataupun biaya upah lembur misalnya untuk operator baik dalam bentuk apapun yang memang ada di kode kegiatan Arkas sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ini ya. Untuk biaya transport biasanya tidak kena pajak ya. Silakan nanti, tapi karena memang besaran sesuai dengan SSHB yang diberikan, silakan itu disesuaikan. Dan kolom terakhir atau sheet terakhir adalah pajak. Nah, ini untuk penghitungan pajaknya, silakan teman-teman nanti melihat besaran-besarannya yang mungkin beberapa yang dilakukan pembelanjaan itu salah satunya ya ini ya. PPN yang berbelanja di atas 1 juta, silahkan nanti sisihkan dari kegiatan anggaran yang memang dilakukan. Jadi menginput Arkas pun biasanya kalau misalnya teman-teman mau menyisihkan, apakah misalnya nanti membeli misalnya tadi laptop dengan harga dari sudah ada price list dari toko tersebut sebesar 8.500.000, maka teman-teman silahkan menyisihkan sebesar berapa persen yang memang harus dikenakan pajak tersebut. Maka bisa dijumlahkan juga di Arkas untuk penambahan pajak tersebut. Ya kalau mau menambahkan dari uang sendiri silahkan ya. Tapi lebih baik seperti itu. Karena memang baiknya sebelum kita menginput Arkas itu kita harus tahu dulu nih harga di lapangan berapa. Sama halnya seperti misalnya tadi saya ingin membeli laptop itu tidak asal menebak, tapi betul-betul saya meminta price listnya dari toko tersebut dengan harga berapa yang sudah baku gitu ya, yang sudah betul-betul dengan harga seperti itu. Dan nanti saya melihat juknis untuk pembelian laptop itu apabila ditambahkan pajak 10%, maka nanti berapa yang bisa ditambahkan dalam anggaran Arkas agar tidak mengeluarkan tambahan pajak untuk kita gitu ya. Seperti itu, karena tetap ya orang bijak itu taat untuk bayar pajak. Oke, mungkin itu ya secara sederhana teman-teman untuk aplikasi kwitansi BOS tahun 2023 ini.
hanya ingin berbagi saja apabila teman-teman membutuhkan. Lain-lainnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.